Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehani dengan NIM 210320033 dari kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian 7C, Prodi Agribisnis Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputaran HACCP. HACCP adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai tingkat bahaya, memperkirakan kemungkinan risiko, dan menetapkan ukuran yang tepat dalam pengawasan. Ukuran adalah nilai atau ketentuan yang digunakan dalam pengawasan untuk pencegahan dan pengendalian proses dari suatu produk. HACCP diterapkan pada seluruh mata rantai proses pengolahan produk pangan. Keamanan penting bagi produk pakan karena keamanan sangat dipertimbangkan dalam hal konsumsi. Produk pakan untuk dapat diproduksi dengan aman perlu menggunakan standar-standar keamanan. Standar-standar keamanan pakan. HACCP telah diuji coba pada industri pengolahan pakan, industri perhotelan, dan industri penyedia makanan yang beroperasi di jalanan atau street food vendors. HACCP juga telah diuji coba pada rumah tangga di beberapa negara, misalnya Republik Dominika, Peru, Pakistan, Malaysia, dan Zambia. HACCP menjadi semakin populer di kalangan industri dan jasa pengolahan pakan sebagai penjamin keamanan pakan. Setelah diadopsi dan diakui secara resmi oleh Badan Konsultasi WHO, HACCP dalam industri pengolahan pangan dan pakan sebagai sistem penjamin keamanan mempunyai kegunaan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah penarikan produk yang dihasilkan. Yang kedua, mencegah penutupan pabrik. Yang ketiga, meningkatkan jaminan keamanan produk. Yang keempat, pembenahan dan pembersihan pabrik. Yang kelima, mencegah kehilangan pelanggan atau pasar. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketujuh, mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Kemudian adapun prinsip-prinsip HACCP. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya yang berhubungan dengan produksi pakan pada semua tahapan, mulai dari usaha tani, penanganan, pengolahan di pabrik, dan distribusi sampai kepada titik produk pakan dikonsumsi. Prinsip ini menilai kemungkinan terjadinya bahaya dan menjelaskan penyebab bahaya terjadi. Bahaya yang dimaksud adalah bahaya yang dapat menyebabkan pakan menjadi tidak baik untuk dikonsumsi. Contohnya yaitu kandungan yang berlebihan, kandungan yang kurang, kontaminasi, kadaluarsa, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan titik atau tahap operasional yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya tersebut. CCP atau Critical Control Point berarti setiap tahapan di dalam produksi pakan atau pabrik yang dapat meliputi sejak diterimanya bahan baku, diproduksi, panen, diangkut, formulasi, diolah, disimpan, dan lain sebagainya. Prinsip yang ketiga, menetapkan batas kritis yang harus dicapai untuk menjamin bahwa CCP berada dalam kendali. Prinsip yang keempat, menetapkan sistem pemantauan atau monitoring. Yang kelima, menetapkan tindakan perbaikan yang dilaksanakan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa CCP tertentu dan tidak terkendali. Yang prinsip keenam, menetapkan prosedur verifikasi yang mencakup dari pengujian tambahan dan prosedur penyesuaian yang menyatakan bahwa sistem HACCP berjalan dengan efektif. Prinsip yang ketujuh, membangun dokumentasi mengenai semua prosedur dan pencatatan yang tepat untuk prinsip-prinsip ini dan penerapannya. Dokumentasi ini untuk meyakinkan bahwa sistem tetap berkesinambungan dalam jangka panjang. Kemudian, identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan cara untuk mengetahui kemungkinan adanya risiko bahaya yang tidak dapat diterima,
Bahaya yang dimaksud adalah segala macam aspek mata rantai produksi pakan yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan standar dan dapat menyebabkan masalah keamanan pakan. Bahaya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya secara fisik. Bahaya salah satunya dapat berupa kontaminasi pada bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi. Yang pertama, bahaya biologi. Bahaya biologi ini berasal dari mikroorganisme yang bersifat patogen atau berbahaya seperti bakteri, E. coli, Clostridium, botulinum, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahaya kimia. Bahaya kimia seperti pada obat-obatan yang dapat menyebabkan keracunan, alergi, dan gangguan syaraf. Bahan-bahan kimia yang tidak sengaja ditambahkan seperti pestisida, fungisida, herbisida, pupuk, antibiotika, pelumas, dan lain sebagainya akan menyebabkan keracunan dan bahkan kematian. Kemudian ada bahaya fisik. Bahaya fisik berasal dari adanya benda-benda seperti pecahan gelas atau kaca, logam, potongan kayu, serpihan plastik. Critical Control Point atau CCP adalah langkah di mana pengendalian dapat diterapkan dan diperlukan untuk menghilangkan bahaya atau menguranginya sampai titik aman. CCP dapat berupa bahan mentah, lokasi, praktek, prosedur, atau pengolahan di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Titik-titik penerapan tindakan pencegahan yang telah ditetapkan diuji dengan menggunakan Decision Tree untuk menentukan CCP. Decision Tree berisi urutan pertanyaan mengenai bahaya yang mungkin muncul dalam suatu langkah proses. Decision Tree tidak hanya pada proses, tetapi juga dapat diaplikasikan pada bahan baku untuk mengidentifikasi bahan baku yang sensitif terhadap bahaya atau untuk menghindari kontaminasi. CCP dapat digunakan untuk mengendalikan satu atau beberapa bahaya. Misalnya, suatu CCP secara bersama-sama dapat dikendalikan untuk mengurangi bahaya fisika dan bahaya biologis. Penerapan PRP dalam sistem manajemen keamanan pangan sangat penting dan menjadi dasar dari proses penyusunan HACCP. PRP dalam industri pakan skala menengah atau kecil bukanlah suatu masalah yang mudah untuk dipecahkan. Pertimbangan terkait dengan budget, nilai jual produk, ataupun terhadap kapasitas sumber daya manusia merupakan hal penting yang harus dipecahkan. Kondisi ketika PRP tidak dapat terpenuhi, perusahaan harus dapat memastikan bahwa sistem persyaratan terkendali dan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut. Perusahaan dalam memastikan sistem persyaratan terkendali harus dengan menerapkan OPRP, sistem pemantauan atau monitoring dalam HACCP. Didefinisikan sebagai pengamatan dan pengujian terhadap CCP untuk melihat suatu kondisi masih berada dalam batas kendali atau tidak. Pengamatan dan pengujian yang terjadwal terhadap efektivitas proses untuk mengendalikan CCP dan limit kritisnya dalam menjamin keamanan produk. Pemantauan terhadap 5 macam cara yang penting dilaksanakan antara lain pengamatan, evaluasi sensorik, pengukuran sifat, fisik, pengujian kimia, dan pengujian mikrobiologi.
Kemudian ada tindakan perbaikan atau koreksi. Tindakan perbaikan adalah kegiatan yang dilakukan bila berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dalam CCP atau nilai target tertentu, atau ketika hasil pemantauan menunjukkan kecenderungan kurangnya pengendalian. Tindakan pengendalian contohnya seperti tingkat klorin air pendingin berada pada batas kritis, maka bila konsentrasi klorin kurang dari 1 ppm harus segera disesuaikan dengan cepat. Jika tidak mengandung klorin, maka harus diperiksa lebih lanjut. Aktivitas perbaikan memberikan perubahan kondisi, sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara penyesuaian yang berkesinambungan. Kemudian ada verifikasi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian perancangan dengan tujuan awal. Verifikasi melihat apakah rancangan sudah tepat sebelum diterapkan atau diimplementasikan oleh perusahaan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara konfirmasi untuk memastikan suatu prosedur dapat diterapkan. Verifikasi dilakukan hanya pada rancangan yang dibuat dan tidak termasuk data-data yang dikumpulkan. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang real. Dokumentasi dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Namun, seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang berfokus memproduksi makanan kering, kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lainnya, seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lain sebagainya. Tujuan dan manfaat HACCP. Tujuan utama dari prinsip ini adalah mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Manfaat yang diperoleh dari penerapan HACCP antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, membantu perusahaan dalam menjalankan audit keamanan pangan dan memperbolehkan sertifikasi yang diperlukan.
Sebelum memahami prinsip-prinsip utama dari sistem HACCP, ada beberapa istilah yang perlu Anda ketahui, antara lain, yang pertama itu ada bahaya atau hazard. Bahaya adalah potensi ancaman yang dapat mengakibatkan produk pangan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Bahaya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua ada bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Yang ketiga ada bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Yang kedua itu ada batas kritis. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keasaman pH. Yang ketiga itu ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis yang rutin terhadap CCP dan harus Yang ketiga ada pemantauan. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batas kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Yang keempat ada tindakan koreksi. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadinya penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Yang kelima ada titik kendali. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Kemudian ada titik kendali kritis. Titik atau tahap dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangnya atau mengurangi bahaya tingkat yang dapat diterima. Kemudian yang ketujuh ada validasi. Proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Kemudian ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua, tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Yang keempat, tetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan pH, atau parameter lain yang relevan. Yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil
jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berskala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ketujuh, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Melalui prinsip utama yang telah dijelaskan, penerapan sistem ini pada industri pangan bisa dibagi menjadi 12. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang memungkinkan terjadinya pada setiap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontrol kritis atau CCP. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Yang keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Yang ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang kedelapan, verifikasi sistem HACCP.
Melakukan verifikasi secara berskala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang kesembilan, validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Yang kesepuluh, kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Yang ke-11, tinjauan dan perbaharui sistem HACCP secara berskala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berskala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ke-12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Contoh penerapan prinsip HACCP pada industri. Dalam industri pangan, penerapan prinsip-prinsip HACCP sangat bervariasi, tergantung pada jenis produk dan proses produksinya. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, industri pengolahan susu. Dalam industri pengolahan susu, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pemanasan produk atau pasteurisasi untuk menghilangkan bakteri patogen, kontrol kebersihan peralatan, dan pengendalian bahan kimia dalam air pencucian. Yang kedua, industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang ketiga, industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri ini melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang keempat, ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. HACCP merupakan sistem pengendalian keamanan pangan yang penting dan efektif. Dengan memahami ini, menerapkan prinsip-prinsipnya, industri pangan dapat menghasilkan produk yang aman dan berkualitas, serta memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Penerapannya juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, karena melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi produk yang terkontaminasi. Hal ini bisa meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar yang semakin kompetitif.
Baiklah, cukup sekian pemaparan materi saya tentang HACCP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.